Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mempraktekkan atau punya pendapat dan sudah dibuktikan saya sendiri, agar cabang itu cepat besar. Karena kalau langsung induknya itu kadang-kadang itu pertumbuhan di bawah itu agak sulit. Makanya saya kali ini mau praktekkan menyambung cabang. Jadi ini contohnya, ini cabang pertama kan itu udah balan, yang di belakang ini udah sesuai dengan cabang yang sebesar ini, cabangnya sebesar itu. Lah itu agar selanjutnya itu bisa cabang kedua yang ke bawah, maksudnya kadang kalau top sih mudah sekali, untuk lanjutan ke atas ini mudah sekali, namun untuk cabang yang ada di bawah seperti ini itu agak sulit, agak lama. Makanya saya berpendapat untuk menempel cabang. Kalau kita andalkan cabang ini kan aslinya ini. Makanya saya cari pohon cangkokan atau apa yang lain, kita tanam di bawahnya cabang ini. Kita tanam di sana. Maka kita akan gabungkan dengan cabang yang ini, gabungkan untuk mendapatkan cabang yang lebih besar. Kenapa kok ini lebih cepat? Karena apa? Makanannya dia akan disuplai dua arah yang ada di bawah, maksudnya tanam di bawah, entah itu polybag, entah itu apa, tanam di bawahnya. Yang penting dia hidup mandiri dan menyuplai cabang yang ada di untuk penyambungan ini. Makanya ini kali ini saya mau praktekkan, mungkin berapa hari atau minggu nanti kita buktikan. Kalau sudah ini nyambung, kelihatan ada gerakan kambium sudah nyambung, maka kita yang ada di bawah itu kita potong, akan mendapatkan cabang yang lebih cepat untuk pembesaran cabang. Makanya seperti ini kita praktekkan dulu. Nanti kalau Anda cocok ya kita teruskan, kalau tidak ya ini untuk mempercepat saja. Ada yang pendapat pohon kok sambungan, nah itu namanya juga metode langkah pintas untuk mendapatkan yang lebih cepat. Lebih cepat kan lebih bagus. Yang namanya pohon tua atau bukan karena umurnya, menurut pendapat saya, walaupun dia itu umurnya lama, kalau dia tidak dikasih kesan tua atau cabang yang ideal, maka dia tidak akan nampak kekar. Untuk itu marilah kita sama-sama praktekkan. Untuk top gampang, untuk di atasnya, dan berulang kali saya sampaikan, walaupun tidak dipakai seperti ini contohnya, ini kita belokkan, walaupun nanti yang dipakai itu hanya ini, itu enggak perlu dipotong termasuk ini. Makanya ini akan mendapatkan hasil yang bagus atau yang ideal menurut porsinya besar. Dan di samping ini ada los-losan ini untuk membalankan kakinya biar keker seperti pohon yang benar-benar dewasa atau benar-benar tua, maka kita ada los. Jadi untuk membesarkan segala macam pohon, termasuk itu akar atau cabang, itu harus ada apa, ground-groundan, ada los-losannya. Kalau enggak dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Marilah kita sama-sama kita praktekkan, kita garis dulu untuk mendapatkan ini. Kita
agar nanti itu penyambungan itu bisa presisi. Nah, kalau presisi dia akan menyatu. Nah, ini cabang yang aslinya kan ini masih kecil ini, makanya kita harapkan untuk mendapatkan cabang yang ideal, makanya kita gunakan gergaji bisa, pahat bisa. Nah, ini agak kesulitan, makanya pakai gergajinya yang kecil tapi panjang untuk ya kita hilangkan kambiumnya agar nanti itu kambium ketemu kambium dia akan menyatu. Kalau tanpa dilukai ya bisa mungkin terlalu lama untuk apa, untuk mendapatkan hasil yang ini. Untuk itu kita praktekkan, kita contoh kecil aja, kita belajar untuk yang penting kita berusaha untuk apa istilahnya presisi, kita garis, kita lukai, nanti kita satukan dengan yang satunya lagi, yang induknya. Hampir. Nah, yang satu pun juga kita lukai. Nah, kita garis, sudah kita garis, maka kita kalau di atas ini kita gunakan pahat saja untuk melubangi. Nah, kita belajar merekayasa, entah nanti hasilnya bagaimana, itu yang penting kita itu mencoba, jangan takut untuk mencoba. Kalau kita tidak mencoba itu tidak tahu hasilnya. Kegagalan pun itu termasuk hasil. Kalau kita tidak mengalami kegagalan, maka kita tidak tahu, oh kalau seperti itu ternyata salah. Maka jangan diulangi lagi. Kalau sudah terjerembab pada jalan yang salah, maka kita belajar untuk mencari jalan yang lain agar kita tidak terjerembab lagi, mencari jalan yang lain. Walaupun mungkin nanti juga akan terjerembab lagi, maka kita berusaha untuk cari jalan yang lain lagi. Itulah pikiran manusia untuk mengatasi sesuatu yang salah. Maka kita berusaha untuk mendapatkan ini dengan cara-cara ya akal kita itu kita gunakan, kita praktekkan, walaupun nanti kita salah atau bagaimana. Nah, kalau berhasil tapi belum memuaskan, lah itu kita juga ada inovasi, ada pembenaran lagi. Nah, itu caranya ya dicoba dan dicoba. Nah, kita coba lagi, kita paskan lagi cabangnya. Kalau sudah pas, kita ini coba lagi. Ini ternyata kurang miring, biar presisi kita kayak tukang kayu itu loh. Tukang kayu itu kalau masang pintu itu, kalau kurang ini kan bisa diatasi dengan cara-cara tertentu. Makanya kita belajar dengan tukang kayu. Kalau ini kan berkaitan dengan kayu, makanya kita belajarnya dengan tukang kayu biar
kita pas. Kalau kita tidak praktek, kalau kita tidak ini, maka kita tidak akan mendapatkan yang terbaik. Setelah itu kita ikat keras-keras ini biar menyatu dengan cabang yang sudah ada. Kita tali, mudah-mudahan juga berhasil. Makanya ini hanya pendapat. Kalau kurang cocok atau kurang Anda boleh mencoba yang lain yang lebih efektif. Baru pendapat yang saya ketahui. Ini perlu ikatan yang kuat biar dia merempul, istilahnya dalam bahasa Jawanya itu merempul. Ini tangnya aja sampai karaten gini, tapi yang penting fungsinya aja. Setelah kita ini mendekati presisi, maka kita ikat. Untuk mendapatkan yang bagus ini kita sinkronkan. Memang pendapat itu yang menemukan itu yang susah. Itu perlu belajar dan belajar. Nah, ini udah hampir mendekati presisi. Nah, kita misalnya yang menyentuh mana kita kurangi lagi, biar nanti bisa benar-benar presisi. Karena kalau kita mengandalkan cabang yang aslinya, maka kita terlalu lama untuk ini. Makanya saya mencoba mencari solusi, barangkali ini yang tercepat. Hanya kita boleh praktek, perlu diikat lagi di dalam. Contoh-contoh kecil untuk mendapatkan cabang yang lebih. Yang satu pun ini juga jangan dipotong, nanti biar sama-sama gerak. Yang satu pemulihan kambium, yang satu juga berusaha untuk sama-sama pemulihan kambium, maka dia akan ketemu, maka dia akan menyatu. Nah, itu menurut angan-angan saya, tapi ya mudah-mudahan benar lah. Ikatannya dibikin kuat ya boleh lebih cepat bergabung ketika kita ikat dengan keras lah. Mungkin seperti ini, boleh di zoom, didekatkan contoh penyambungan. Nah, ini untuk ini juga untuk membantu pembesaran kaki ini. Kaki ini kan kalau kita nanti sudah, biasanya dari suplai dari pohon yang lain, setelah ini nanti kita potong kan dia menjalur pada alur ini, akan mendapatkan ini hasil pembesaran akar. Nah, ini contohnya, ini biar akarnya ini biar bisa sesuai dengan gerak batangnya. Ini
Nah, mungkin itu yang saya ini. Nah, ini kan kalau mengejar seperti ini cabang back ini background ini kan lama. Kalau dengan ini sebetulnya kita juga ini, tapi terlalu lama, maka ya dengan cara ini mudah-mudahan nanti lebih cepat. Nanti setelah ini sehat sudah menggabung, kita pelintir lagi, kita pahat biar seperti yang ada di sana. Nah, langkah selanjutnya kan kalau top di atas itu mudah, yang paling susah itu ketika kita membuat asimetris. Nah, kita berat sebelah, nah itu kita harus pandai-pandai membuat cabang pertama dengan besar. Kalau untuk di atasnya menyusul aja bisa, mungkin kita potong terus dengan pohon apa tunas yang kecil aja kita bisa mengejar. Namun kalau ada yang ada di sini kita, nah cabang belakang ini udah maksimal, ini sudah tidak akan lebih besar lagi. Kita hanya membuat tajuk-tajuk aja di sini. Terus ini nanti backnya pakai ini, nanti gampang kalau di sini. Kalau ini untuk ininya apa frontnya, nah kita udah mulai membuat cabang belakang atau samping kanan. Nah ini mulai nah ini yang ke bawah ini yang sulit, maka kita ground, kita biarkan dia tumbuh untuk biar karakter ini bisa kambiumnya bisa jembul ke sini untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ini hanya pendapat, maka kalau Anda berpendapat kalau ini tidak benar, maka ya mohon maaf, karena ini hanya pendapat. Pendapat itu tidak harus sama. Pendapat itu hanya untuk pribadi masing-masing. Pendapat saya ya begini, pendapat saya nggak seperti itu, monggo. Yang penting kita berkarya agar bonsai Indonesia lebih maju daripada bonsai yang ada di luar. Iklim di Indonesia ini lebih menjanjikan, lebih menguntungkan dibandingkan dengan iklim yang ada di tetangga negara kita. Makanya kita bersyukur kita ditempatkan pada iklim yang pas untuk membangun bonsai yang lebih cepat. Makanya kita belajar lebih cepat lagi seperti umumnya. Mungkin seperti itu saja. Nanti lain kali atau waktu kita bisa disambung. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.